Cerita diawali di mana ada koin glinding ke sana ke sini. Hah, itu koin. Kenapa juga glinding sono ke sini? Kata sang MC. Hexagram Heaven and Earth. Ini dia tempat di mana tas ramalan dan Buddha di sana. Tlak. Hah, rupanya ini MC namanya adalah Bang Sung. Aku berumur 22 tahun dan aku masih berjaga ting-ting. Seperti yang kau lihat. Aku mungkin mirip kurir JNE, tapi sebenarnya aku adalah peramal nomor wahid. Untuk hari ini ada orderan ke daerah Tangerang dan sekitarnya. Heksagramnya menunjukkan kalau hari ini harus kerja yang baik untuk keluar. Benar-benar membukankah ini hari yang baik untuk keluar? Tetapi kenapa ada kucing yang kencing di motorku? Anjir, dasar kucing sialan. Rupanya kamu belum merasain helm buku mentahku. Kucing sialan, rasakan ini. Wung ngaung, langsung saja benjol-benjol si kucing ini menerima pukulan beruntun dari sang MC. Kamu punya pesanan baru, tolong periksa. Baik. Kurir, kesini dong. Sebenarnya kurir makanan ini perjalanan yang sangat banget berbahaya karena di dunia ini, dunia berisi hantu dan monster. Dan di sini ada monster yang kelaparan menyerang sang MC. Itu kakek-kakek tua yang sedang ompong. Pesanan aku mau pesan dong. Hah? Pesanannya seperti itu. Tetapi di sini ada hantu yang sedang gigit Pak Tua itu. Apa coba? Kau hampir membuatku telat mengantar pesananku gara-gara kelakuanmu. Ternyata dia sudah ditikam dari hantu lain. Pak Bos, aku kemari untuk mengantar pesanan anggota dari Blom Ghost Hantu. Paket siap. Ini dia paket yang sudah kuterima. Terima kasih Mang Kurir. Oke, siap. Aku adalah kurir sejati. Sini, ku letakkan di sini bagasi untuk ku antar lagi. Terima kasih Mang Kurir. Oke, makasih Pak Tua. Aku jalan dulu ngantar makanannya. Siap. Dan di sini sang kurir pun kesana kemari sepanjang hari. Di mana anggota Plum Blossom Ghost kan harusnya di dekat sini, bukan? Tiba-tiba aja scene berpindah di sini. Yamete Kudasai. Ada seorang yang merobek dari pelindung melon dari sebuah gadis. Teriakan sesukamu, tidak ada yang akan menolongmu. Tolong aku. Ternyata ada adegan syuting di sana. Ayolah sayang, ini hari kita untuk enak-enak. Aku tidak mau. Bahkan jika kita cuma syuting ini, kesempatan bagus untuk merasakannya. Si kurang ajar, si pengen ngelakuin ini. Sutradara tolong dia, terlalu banyak berimprovisasi. Anjir, mulutnya kurang di sekolahin nih adminnya. Ya, teruskan adegannya mantap-mantap pokoknya. Di sini sutradara malah pengen ngiler, pengen lihat, ngerasain supaya bisa mantap-mantap. Anjir, film apaan ini? Tiba-tiba saja sang MC yaitu kurir JNE langsung ngetrail ke atas muka dari orang ini dan bonyoklah mukanya. Langsung dia terbang ke sana. Sorry, aku cuman dia bisa tenang saja. Ada seorang nona dilecehkan di siang bolong semacam ini. Tentu saja sang nona berterima kasih kepada sang MC dan menjadi cengok. Kau, kurang ajar. Kamu tahu nggak kata sedang lagi syuting nih? Kenapa kamu buat masalah di sini? Syuting, pala lu petak. Kalian melecehkan nona ini. Jika tidak menghentikannya, nanti jadi film dewasa. Waktunya makan. Kau, emangnya kenapa? Di sini kru film ngomel-ngomel terhadap MC. Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkanku. Santai slow. Aku hanya seorang kurir. Tunggu, nona ini aneh. Kenapa dia bisa punya dua aura? Mungkinkah dia? Dengan menggunakan mata supernya, sang MC mengintai seperti apakah gadis ini. Ternyata dia adalah gadis dari dunia bawah di sini. Kok bisa sih? Orang di dunia bawah bisa di atas ini. Sosok hantunya berwarna biru dan tidak punya niat buruk. Sepertinya bukan roh jahat. Tidakkah kau takut dihukum karena seenaknya merasuki tubuh orang? Kata cenayang di sini. Kamu tahu aku sebenarnya adalah hantu. Tentu saja aku bahkan bisa tahu kau itu hantu cantik yang menawan. Ngomong-ngomong, di dunia modern tempat yang jauh berbeda dari asalmu. Jika kau mau selamat, ikutlah aku. Ikut kemana? Pokoknya ikut, langsung digotong aja gadis sama sang MC Gica. Tentu saja ke tempat yang aman untuk enak-enak. Kamu ini gila apa gimana?
Ya, hantu cewek ini berbeda dari hantu lainnya. Auranya bahkan sangat cocok dengan yang dirasukinya. Aku harus membawanya kembali untuk diteliti. Langsung saja dimasukkan ke dalam skuternya dan kemudian ditongkrongin. Anjir, duduk diam di sini pakai helmnya. Akan ku antar sekarang aku jadi tukang ojek juga. Pegangan erat Nona, aku akan mengantarmu kemanapun berada. Hei, kamu terlalu ngebut. Aku takut jatuh. Oh, sial. Hei, kurang ajar. Balik sini. Hah, kau malah mencari masalah dengan membawa aktorku. Biasa kurang ajar. Berpindah tempat di tengah kota. Oke, kita sudah sampai. Kita akan pulang. Apakah ini rumahmu? Kenapa dibawa aku ke sini? Apalagi tentu saja untuk melakukan enak-enak yang orang dewasa suka. Anjir, di sini malah sih kita jadi ilfil. Jangan bercanda. Aku ini hantu cewek loh. Kamu nggak bakal gampang ngapain aku kan? Hah? Apa yang kamu pikirkan? Mandi dulu sana dan kita mau ngelakuin sesuatu nantinya. Mandi? Rupanya di sini sang MC hanya menggoda sang wanita saja. Jadi mandi toh, kirain apaan? Dan di sini sang wanita pun mempreteli pelindungnya satu demi satu. Dari pelindung melon sampai pelindung apem dari bawah. Kamar mandinya ada di sana. Silahkan mandi. Si Roy, tubuhnya mantap-mantap juga. Hei, kamu jangan melihat ya. Kalau berani ngintip, matamu akan kucungkil loh. Wajar bukannya kau tidak malu-malu, malah kamu melihatkannya. Sekarang kau nggak ngapa-ngapain kayak gini. Orang sang asing ini, gue tak tahu malu. Di sini sang MC malah merasakan kenikmatan sampai cairan merah keluar dari hidungnya. Hei kurir, jangan ngintip ya bang kurir. Ntar ku congkel matamu loh. Iya, tenang aja sih. Aku ini adalah lelaki sejati. Mana mungkin aku ngintip, Aku nggak bakalan ngintip loh. Yang berluku sangat indah ini. Rupanya di sini sang MC menyebutkan detail dari tubuh sang wanita. Anjir, apa-apaan itu? Hei, apa yang salah di dalam? Di sini sang MC malah melihat pemandangan yang beautiful. Wow, anjir, apa-apaan itu? Hei, kenapa kamar mandimu tidak punya kaset atau anti licin semacam itu? Hampir terpleset menjemput ajalku gara-gara terbentur kejedot di sana. Maafkan aku kalau gitu. Tapi kau baik-baik saja kan? Lihat kemana kau ini? Jangan lihat aneh-aneh deh. Lihat enggak, aku ini pendeta buta loh. Jangan salah paham. Sebenarnya aku buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Lihatlah. Kamu ini mau nipu hantu ya? Langsung kena pukul bok mentah. Kan kamu hantu cantik. Dasar mesum. Di sini sang MC pun terkapar karena pukulan hantu tadi. Aku beneran gak bermaksud begitu. Siapa yang tahu kamu langsung saja kecelakaan. Rupanya patung Buddha pun menertawakan dia karena sial nasibnya. Dasar bocah goblok. 5 menit kemudian sang MC pun terkaget-kaget dengan datanya wanita itu. Kamu masuk tanpa mengetuk dan bilang itu tidak sengaja. Kamu pengen dihajar rupanya. Kamu ini, kau pikir aku membawamu untuk mengintipmu? Di sini pun sang MC terkaget-kaget. Kalau bukan apa lagi. Aku ini gentleman, itu bukanlah tujuanku. Sang MC ternyata bohong dengan mengeluarkan cairan merah dari hidungnya lagi. Aku juga penasaran soal berapa hal. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak pergi ke dunia bawah? Dan apa penyesalanmu sampai masih di dunia manusia ini? Aku? Namaku Qian Huan. Aku lahir di periode keemasan dinasti Song. Ayahku adalah Guang Huade, pangeran dari Guangdong. Di sini dijelaskan sedikit. Dinasti Song adalah, tetapi jika dilangsungkan jadi Tiongkok kuno, kalau dinasti Song itu lahir semenjak 1000 tahun yang lalu. Aku adalah putri bungsu. Saat berumur 19 tahun aku menikahi Jenderal Murong. Tidak sekalipun terlintas di benakku bahwa malam itu aku dikil oleh seorang penjahat di malam pertamaku. Tentu saja aku menolak pergi ke dunia bawah sampai aku tahu siapa yang membunuhku. Kamu mengerti? Amarahnya semakin dalam. Anjir, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau begitu akan aku segel kekuatanmu seberapa kau bisa menahannya. 3 koin kaisar ini terpisahlah. Sang wanita pun kekuatannya sedikit berkurang karena ulah sang MC. Sihir yang kuat. Tuan, maafkanlah aku. Walaupun aku bersimpati terhadap keadaanmu.
Jika kau tidak pergi di dunia bawah, urusannya menjadi panjang. Dan satu masalah lagi, utusan dewa dari dunia bawah akan mencarimu loh. Jika sampai ketahuan, kau akan dijatuhi hukuman sino. Penyelamatku, tolonglah aku. Sihirmu sangatlah kuat, tolong bantu aku untuk menemukannya. Penyelamat. Kamu menyelamatkanku saat syuting, tentu kamu itu penyelamatku. Tolong bantu aku temukan pembunuh dan biarkan aku tinggal di dunia manusia. Kalau kamu tidak mau, aku akan berlutut di sini selamanya. Anjir, cewek yang merepotkan banget. Aku nggak tahan lihat cewek-cewek cantik ngemis pada depanku. Tentu imanku menjadi lemah seperti ini. Batin sang MC. Oke, akan ku bantu kamu. Terima kasih penyelamatku. Kau adalah pahlawan dalam hatiku. Anjir, rayuan gombal langsung sang MC pun mau. Tapi jika kau ingin tetap di sini, jangan sakiti siapapun dan teruslah berada di sampingku. Kamu mengerti? Dia punya aura yang berbeda dari hantu lain. Menjaganya tetap di sini bisa menguak misteri lainnya. Oh, di sini sang Buddha pun langsung tercengang melihat keputusan sang MC. Ada bahaya. Anjir, tentu saja langsung datang petugas dari dunia bawah atau entah kemana. Kuan Huan, kau kabur dari dunia bawah dan merasuki makhluk hidup. Kembali denganku sekarang untuk dihukum mati. Oi, penyelamat, tunggu dulu. Tolong aku tidak mau kembali. Hahaha. Pak petugas polisian, bisakah kau menghargaiku sedikit dan biarkan nona ini pergi? Siapa kau? Beraninya kau ikut campur di wanitaku sekarang? Tidak akan kubiarkan kau membawanya. Wanitamu? Persetan amat. Jangan buang-buang waktuku. Minggir sana. Langsung dikasih rantai panas dari neraka. Wang Huan, waspada. Anjir. Langsung meletuplah di sana sini. Menghalangi diriku dari menjalankan tugas. Rupanya kau cari mati ya. Rasakan ini. Lagi. Di sini rantainya pun berubah menjadi ular naga yang sangat dahsyat. Jangan takut, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Sambil memegang keenak-enakan si MC ini. Langsung dia mengambil patung Buddha yang ada di sekelilingnya. Skakmat, Anda datanglah kemari. Di sini sedikit penjelasan bahwa Sanda itulah dewa atau sejenisnya di daerah Buddhisme, daerah Borobudur. Kamu bisa lihat di sana banyak sekali patung-patung Sanda di daerah situ. Oke, langsung ke ceritanya. Di sini langsung diinjek saja ular tadi oleh Buddha tadi ya. Roh jahat, nyahlah. Rupanya kekuatan MC tidak bisa dianggap main-main. Nani, macam apa ini kekuatan? Sihir yang kuat. Bocah ini ternyata bisa mengendalikan roh suci Buddha. Aku harus hati-hati. Hei bocah, siapa kau sebenarnya? Pak petugas, kulihatkan kau sebenarnya di kolega. Bisakah kau lepaskan wanitaku? Mustahil. Aku selalu menangani masalah resmi dan tidak pernah bertolak belakang atau memihak dan tidak akan pernah melanggar aturan dari langit. Oh begitukah? Bisakah aturan itu dilanggar? Rupanya di sang MC ngasih saweran kepada petugas. Kau menguji seseorang petugas dengan ini? Tidak ada petugas yang akan tergoda dengan semacam itu. Oh benarkah? Bagaimana kalau yang ini? Gimana? Anjir. Uang gak mempan sekarang dikasih mata wanita. Anjir. Wow, wanita cantik kawaii ini. 1000 tahun pun di surga tidak ada aku temui wanita cantik itu. Oh gitu ya. Kalau begitu sebaiknya Tanyan itu akan merupakan sama yang sangat bagus. Kebetulan aku butuh seseorang untuk menghangatkan kasurku di malam ini. Jadi apapun maumu akan aku turuti. Anjir, langsung kena sogok ini petugasnya. Sihir orang ini terlalu kuat. Bertarung secara langsung bukannya sebuah pilihan. Lebih baik mundur daripada tidak dapat apa-apa atau bisa membawa pulang wanita cantik semacam ini. Ini adalah gambar bisa dibakar dan bisa jadikan persembahan bagi agama Buddha ya. Mungkin kalian bisa cari di Google. Keterangan dari admin. Oke, semuanya sudah beres. Pak petugas pun langsung disogok dengan wanita cantik. Anjir. Dia pun pulang membawa boneka sang aduhai ini. Aduh, baik hati dulu bro. Mari minum bersama dan lain kali. Oke. Pak petugas pun baik hati karena sudah dikasih saweran. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku Tuhan. Tentu saja. Tidak perlu secepat itu. Aku sudah berjanji membantumu. Akan kupegang kata-kataku. Aku ini seorang pria sejati. Jika kau merasa tidak enak menebusku dengan 8 atau 10.000 tidaklah mustahil. Penyelamatku, aku tidak punya uang.
Tapi aku punya ini untuk dipersembahkan sembari membuka pelindung dua melonnya. Anjir, tapi aku bisa ngasih kau ini. Pembayaran dengan sesuatu yang lain. Kamu mengerti kan? Oh, sang MC langsung tercengoh melihat pemandangan yang begitu indah dan kawaii. Anjir. Dan berlagak sok suci, aku katakan lagi kepadamu Nona, aku ini pria sejati. Jika aku meneruskannya, aku akan panggil polisi. Sok suci banget. Tadi aku hanya menguji sifatnya. Sekarang kelihatan benar-benar dapat dipercaya. Tentu saja di sini ada efeknya yang harus diterima bahwa sang MC ini adalah jaga kolot yang melihat apapun langsung mengeluarkan cairan merah dari hidungnya. Hei, penyelamatku, apa ada yang salah? Hah? Tidak, tidak. Hanya saja angin di dalam terlalu besar dan bersinar sampai membuatku mimisan. Sambil mencari alasan, angin bisa membuatmu mimisan? Oh, baru tahu aku. Tak lama kemudian ada panggilan telepon masuk. Halo, Mosi. Wih, datang tepat waktu. Jika aku tidak tahu cara gimana mengalihkan topik dari wanita itu. Apa? Hei Long, katakan sesuatu. Apa yang terjadi? Aneh. Yang terdengar dari teleponnya hanya suara dengungan saja. Tidak pasti. Apa yang terjadi dengan Linglong? Ini adalah zaman susah. Siapa ini Linglong, tuanku? Tidak usah banyak tanya. Langsung sang MC mengeluarkan 5 koin emasnya. Seorang teman dari mantan rekan kerjaku. Apa yang terjadi? Langit dan bumi lepas, gunung dan danau terhubung, petir dan api sudah dekat. Setara api dan air bersatu dalam tembukanku. Di sini sang MC Komat Kamit membacakan mantra suci. Ternyata itu adalah cermin keadaan. Bisa melihat seseorang apa keadaannya. Ya, ketemu sekali. Rupanya begitu. Dia ada di tang di Katie. Energi hantunya sangat kuat di sana. Aku akan segera menyelamatkannya. Wow, kamu bisa menemukan orang dengan cara ini seperti GPS saja ya. Anjir, sangat keren. Nggak lebih baik kamu tetap di rumah. Kenapa kamu ikut juga keluar? Ini kan ojek buat nganterin paket. Berbahaya jika di rumah. Kalau tempat tugas itu datang, siapa yang akan melindungiku? Lebih baik aku menempel ke pamu saja sambil membawa pakaian yang super mini. Begitu ya. Ya udahlah. Tak lama kemudian ada petir-petir yang menyambar. Di sini sang MC ngipot sono ngipot sini menghindarinya. Kita sudah sampai. Harusnya di sini tempatnya deh. Tempat ini punya aura jahat yang pekat. Seharusnya ada hantu yang ganas di sekitar sini. Nah, tetaplah di dekatku. Baik. Dia pun langsung masuk ke dalamnya. Lontong sayur. Itu suara Linglong. Ayo kita ke sana. Oke, dia terjebak di dalamnya. Rupanya ini tersegel. Bagaimana cara membukanya? Langsung saja ada dobrak sono dobrak sini. Tendang saja langsung. Bang. Ini rasanya sangat tidak asing. Apakah ini? Linglong, kamu di mana? Apakah ini? Tolong, seorang selamatkan aku. Rupanya di sini orang-orang ketakutan dengan hantu lain. Kalian tidak bisa kabur kemana-mana. Patuh dan jadilah tumbal untuk makananku, untuk reinkarnasiku. Rupanya ada iblis yang menyekap mereka. Hei manusia, ayo kita mulai ritualnya. Dan tidak membutuhkan waktu lama, sang MC langsung meloncat dari sana dan menangkap Liu Long dengan mudahnya. Linglong, jangan takut, aku ada di sini untuk menyelamatkanmu. Baisung, kenapa kau ada di sini? Tidak perlu terkejut. Aku menggunakan teknik Kuang Kun untuk melancarkan serangan ini. Setelah panggilanmu datang ke sini secepat mungkin. Selama aku di sini dia tidak akan bisa melukaimu, kata sang MC dengan gagah berani. Anjir, bocah kecil nakal. Beraninya kau mengganggu tumbal reinkarnasiku. Kau pastinya cari mati. Langsung saja semuanya dipukul ngomak ngamuk di sana sini. Rasakan ini. Dengan tangan kanan yang sangat mudah. MC menghentikan serangan dari monster itu. Nani? Macam apa ini? Apakah dia punya kekuatan yang super? Langsung ditendang bagian itunya, membuat dia terkena serangan double kick. Reinkarnasi, ada aturan sendiri untuk itu. Langsung dia terkapar monster itu. Hei iblis jahat, kau sudah membunuh yang tidak bersalah dan mengumpulkan terlalu banyak energi kebencian. Pergilah ke neraka. Monster ini sudah menyelamatkan kita. Dengan mudahnya memukul mundur iblis itu dengan bengis. Itu keren sekali. Ore, kita selamat. Hebat. Akhirnya kita
tak perlu mati. Baik Sung, dia kelihatannya masih hidup. Hati-hati, sembari berpegangan erat dengan menempelkan buah melonnya di depan MC. Tidak perlu takut sayang, aku ada di sini. Kalian membicarakan moralitas dan keadilan, tapi siapa di antara kalian yang tidak punya pikiran jahat? Aura familiar ini muncul lagi. Sebenarnya apa itu? Hak apa yang punya untuk menilaiku? Rasakan ini, Saul Devering. Di sini semuanya, jiwa-jiwanya mereka tertahan dan terserat ke dalam monster ini. Oh tidak, hantu ini benar-benar tidak bisa mengambil orang ini. Baiklah kalau begitu, aku akan membuat segel. Tidak ada pilihan lain selain menyakitimu. Kang MC membuka sebagian tangan dari Linglong dan menanamkan segel di sana. Sebuah segel tercipta di situ. Jangan sedikit pun kau berniat menghancurkan rencana reinkarnasiku. Matilah kau bersama mereka. Di sini sang MC berkonsentrasi dan teruslah mengucapkan mantra komat kamit, dan tidak lama kemudian tangan emas pun mencekik sang iblis Skanda. Ada di sini roh jahat, nyala. Rupanya sang Skanda pun lagi-lagi muncul. Tolong, tolong aku. Rupanya dengan kesadaran jiwa, sang wanita pun sudah kembali ke pangkuan sang MC. Terima kasih Baik Sung, aku baik-baik saja sekarang. Oh, syukurlah. Sekarang aku punya urusan yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Dengan kekuatan seperti ini, rupanya akan kukasih dia segel peringatan. Ini kan teknik jiwa tingkat tinggi. Bagaimana manusia bulik seperti kamu bisa menguasainya? Siapa kau benernya? Bagaimana kau bisa menguasai sihir sekuat itu? Keluargaku sudah turun temurun. Banyak mantra ringan seperti ini yang aku kuasai. Anjir, tolong ampuni dia. Hantu bengis ini membawa aura yang familiar. Tolong biarkan aku memeriksa sebab dulu dia kesini. Aura familiar, bagaimana bisa seperti itu? Sangat aku meninggal. Aura serupa yang muncul seperti milik hantu setinggi ini juga menduga dia tahu siapa pembunuhnya. Oh begitu? Kau dengarkan, katakan apa yang kau lakukan. Kalau tidak, aku akan menyegelmu. Aura apaan? Kamu gak mau jujur? Oh, di sini sang MC mengintimidasi dengan auranya. Anjir, tidak tuan, aku sangat kuat. Bagaimana kau bisa menolaknya? Hanya saja tidak ada berbeda dari jiwaku dan auraku. Tidak mungkin, aku merasakan auramu dari ribuan tahun yang lalu, bukan? Ribuan tahun yang lalu? Aku pikir aku ingat sekarang. Saat aku mau ke reinkarnasi di gerbang ribuan tahun yang lalu, awalnya aku dapat kesempatan untuk terlahir kembali ke dunia bawah. Tetapi saat aku hampir selesai dan berhasil terlahir kembali, seseorang tiba muncul dan mengucapkan mantra menarikku keluar dari sirkus kelahiran berulang kali. Dan aku terpaksa menjadi hantu kelaparan, harus mencari tumbal reinkarnasi. Untuk itu, beberapa alasan walaupun aku sudah menyerap banyak jiwa-jiwa itu selalu terambil oleh kekuatan misterius dalam diriku. Menganggapku menyerahkannya dengan sempurna. Selamat, jika kau bisa melacak kolegamu melalui auranya, kamu bisa kan memakai metode yang sama untuk menemukan orang itu. Tolong bantu aku menduga menariknya keluar dari siklus agar aku bisa mengkillnya. Oh, akan aku coba. Di sini dengan rayuan gombal, sang MC pun tergoda dan ingin melakukannya. Oke, langit dan bumi selaras, gunung dan danau terhubung, petir dan api sudah dekat, serta api dan komat kamit terus seperti itu. Di sini gerbang pun terbuka dari sang MC. Apa yang terjadi? Rupanya benar, ini dia. Rupanya di sini orang itu tersamarkan dan memukul pelacak dari sang MC. Dan rupanya dia sadar kalau sudah dilacak oleh sang MC. Di sini alat sang MC itu pecah menjadi berkeping-keping. Penyelamat, di mana dia adakah kau bisa melihat wajahnya dengan jelas? Maaf, sepertinya dia bisa merasakanku sampai memotong pelacakku di momen penting. Maksudmu, kau tidak dapat apa-apa dari ini? Ya, aku sempat melihatnya sesaat. Hanya saja aku tidak mendapat posisi atau wajahnya dengan jelas. Tenang saja, jangan sedih. Aku punya cara lain untuk menemukannya. Hanya butuh sedikit waktu saja. Benarkah? Di sini dengan wajah super kawaii dan menggoda, sang MC pun terpana. Anjir, monster hantu itu pun kabur diam-diam pergi. Apa kamu membiarkanmu pergi? Enggak. Kau telah membanyak membunuh dan membuat masalah di muka bumi. Dosamu sudah tidak terpisah diampunin lagi. Satu-satu tujuanmu hanyalah ke neraka. Kau pikir kau bisa kabur seenaknya? Jidatmu. Jiwa rekan-rekan kerjaku ada di dalam dirinya. Jangan biarkan dia lari.
Baik, Tuan, aku berjanji tidak akan menyakiti siapapun lagi. Langsung ditempelin saja di sini. Seluruh jiwa yang telah tersedot di dalamnya langsung keluar seketika. Hah? Aku kenapa? Apa yang terjadi barusan? Rupanya begitu. Di sini sang iblis pun tercengang karena seluruh rampasannya dibawa oleh sang MC. Baiklah kalau begitu keluarlah. Berhentilah berteriak seperti Basil pergi sana ke neraka. Di sini sang MC mengeluarkan mantra talisman dan membuka gerbang ke neraka. Penyelamat, apa yang kamu lakukan? Penyerahan pekerjaan ini ke petugas dunia bawah. Ternyata itu petugas penunjuk bawah yang disogok oleh sang MC. Jadi apa yang kau bawa kali ini? Ini dia hantu bengis yang baru ditangkap bawah dan urusan ini urusanmu. Oh luar biasa kau bro. Aku baru saja membutuhkan ini untuk pekerjaanku. Makasih banyak. Haha, matamu kenapa? Hahaha, ini karena si cantik yang kau berikan terakhir kali. Dia terlalu manja, aku tidak bisa berhenti sepanjang malam. Anjir, habis berapa ronde kau ini? Jangan terlalu banyak senang-senang. Satu lagi, ada yang kutanyakan padamu. Apa? Kau kenal orang ini? Oh, kenapa kau mencarinya? Dia seorang selama ini kami coba tangkap di dunia bawah. Oh, siapa dia? Di mana dia sekarang? Kami tidak yakin, tapi seseorang dari tim kami sudah mengintai distrik Ganglan 2 hari belakangan ini. Dia seharusnya di dekat sana. Aku akan pergi memeriksa distrik Ganglan sekarang juga. Baiklah. Kenapa kau begitu terburu-buru? Hei, Nona. Hei, Bang Sung Hang, jangan tinggalkan aku takut, kata Linglong. Tidak lama kemudian, sang MC pun tancap dengan skuter JNI-nya. Linglong, bisakah kau geser dikit pantatmu itu ke depan, kau mengempitku. Rupanya di sini sang MC penuh dengan kenikmatan, penuh gadis-gadis cantik. Di perjalanan, di sini rem sang MC blong dan kemudian menggepot ke arah depan. Anjir, dari belakang dia tersodok oleh kedua melon dan di depan juga terdapat melon yang lebih gede lagi dan ternyata sang MC pun keluar cairan merah dari hidungnya. Kita sudah tiba di distrik Changman. Dia pun sengaja rupanya mengerem mendadak. Baik Sung Hang, kamu kenapa sih? Hampir saja kamu menjatuhkan kami. Sakit tahu? Kenapa kamu ngerem mendadak? Ya, hanya respon sedikit saja. Maaf, aku memang suka ngerem ngebut dan ngerem mendadak sih. Sambil ketawa cekikian tidak bersalah. Ada yang ganjel nih dengan suasana di sini. Ganjel apanya? Perasaan biasa saja. Lihat. Aku lihat apa? Ini kan luar biasa. Benarkah? Apa yang kalian lihat? Aku suka di sini. Aku juga. Beneran deh. Pengen coba. Kalian yakin di sini untuk belanja? Selamat datang tuan. Ya, tenang saja. Apa ini? Penyelamat, aku jadi cantik gak? Aku suka gak suka aku ini. Di sini sang nona pun menjadi girl dan satu lagi menjadi cat girl. Kalau seperti ini, aku cantik darinya. Anjir, sang MC langsung biasa mimisan lagi. Tidak buruk, bagus sekali. Ini ada pemandangan yang indah. Rupanya di sini gadis-gadis itu menawarkan pesona yang mereka itu dan aduhai banget deh. Tuan, atau naik atau kredit? Kok ada babysit? Siapa yang membayar? Kedua istrimu itu sangat cantik. Tentu saja Anda harus bayar. Mereka bukan istriku. Sebentar. Ada yang aneh. Sebelah belakang tampaknya ada yang retak. Tunggu, itu apaan? Dan meledaklah di sana. Apa itu? Dan dengan gercepnya, sang MC langsung menangkap kedua wanita tersebut. Awas, Qian Huan, kamu tidak apa-apa, kamu terluka ya? Aku tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Tapi temanmu, Linglong, sepertinya dia pingsan. Ini tidak bisa dibiarkan. Akibat kuatnya ledakan tadi. Linglong, bangunlah, bangun Linglong. Jika kau tidak bangun, aku harus memakai kartu andalanku. Di TV, mereka memakai sini adalah untuk membuka mata mereka. Di sini sang MC mau mencium perempuan ini dan langsung tiba-tiba saja ada kedua laki-laki terbang di belakang MC. Apa yang terjadi? Rupanya di belakang sana terjadi pertempuran yang epik. Dragon, kalau terkepung menyerahlah sekarang. Ada energi Ying yang kuat di dalam mirip dengan yang dimiliki orang misterius sebelumnya. Ada yang orang mati di sini. Anjir, kelitakan di sini mayat-mayat mengerikan. Apa yang terjadi? Rupanya ada seorang pengguna elemen api yang sangat kuat.
Segerombolan lalat menjijikan selalu saja mengacaukan rencanaku. Kembalilah dan bilang kepada bosmu, jika dia berani mengincarku lagi, akan kukil dia dengan satu tanganku sendiri. Hah, berani untuk menentang dunia bawah rupanya. Apa kau cari mati? Langsung mereka mengeluarkan senjata untuk memakannya. Hah, kalian pikir bisa mengkilku? Kalian itu terlalu lemah. Hah, lebih baik kalian sendiri riraukan nyawa kalian. Di sini monster itu langsung membelah senjata para petugas ini. Mereka pun langsung sinu seketika. Jadi kau yang membawa orang-orang untuk menangkapku. Rupanya kau berani juga. Tolong lepaskan aku. Langsung dihajar menjadi berkeping-keping. Tolong aku. Pergilah ke neraka kalau begitu. Tanpa disadari, monster itu mendekati pukulan dan terpelanting ke sana. Bak! Karena dipukul oleh sang MC. Akhirnya ketemu juga kau. Beraninya kau mengporak-porandakan daerahku. Sialan, siapa yang diam-diam menyerangku? Beraninya kau. Ya, aku bapakmu lah. Siapa lagi kalau bukan aku? Sini, biar bapakmu ini lihat cara macan bertarung. Dari mana bocah nakal ini datang? Nyahlah kau ke neraka. Oh, kaulah yang melebih-lebihkan dirimu sendiri rupanya. Oh, ini? Oh, membutuhkan waktu yang lama. Serangan dari MC ini mematahkan pedang dan seluruh armor yang dimiliki oleh monster itu. Dia kuat sekali. Siapakah dia? Aku tidak tahu, tapi dia kemampuannya bukan orang biasa. Penyelamat, dialah yang telah membunuhku. Tolong penyelamat, bantu aku kill dia dan bawakan keadilan untukku. Oh, benarkah? Apa? Kenapa dia masih hidup? Aku jelas-jelas sudah menyuling energi kehidupannya, jiwanya seharusnya sudah hilang. Tidak heran rencananya tidak pernah bekerja, masalahnya ada di sini. Merupakan sebuah kebetulan keberuntungan denganku munculnya dari dirimu hari ini. Pergi saja ke neraka, rasakan ini. Begitu ya. Langsung ditangkap dengan sang MC. Hei, sebelum menyentuh wanitaku, kenapa kau tidak tahunya persetujuanku dulu? Kau rupanya berani ya. Langsung dikasih tendangan dan tangannya pun patah. Tolong, dia pun menyiprat darahnya ke tubuh sang wanita. Penyelamat, aku sekarang tiba-tiba menjadi pusing. Apa? Apa yang terjadi? Jangan menakutiku. Oh tidak, ini kan tanda dari Soul Blender. Sang pengendali menggunakan manstruktur memindahkan jiwa target tanpa batasan jarak. Segel mantranya bertahan selama 30 detik. Segel jiwa ini sangat berbahaya. Aku harus menyegelnya. Sialan, segel bindingnya telah aktif. Rupanya di sini segel jiwa telah menahan sang wanita Hua. Dia jatuh di mana? Di mana aku saat ini? Tidak perlu takut. Ini adalah untuk menuju ke alam keabadian. Setelah beribu tahun tidak melihatmu, kau jadi tampak cantik sekali. Kau siapa? Sebenarnya dirimu. Aroma ini masih sama memabukkannya seperti ribuan tahun yang lalu. Tunggu, aku ingat sekarang. Bukankah kau yang mengadakan pernikahan itu? Sial, aku bukanlah saudara si bodoh itu. Saat kau menikah, dia sudah terbunuh olehku. Jika tidak, bagaimana lagi aku bisa menyamar sebagai dirinya dan menyusup? Apa yang kau lakukan? Tahu terlalu banyak tidak akan bagus untukmu. Saatnya melanjutkan perjalanan ke alam baka. Di sini dia pun tersedot jiwanya dan menjadi tumbal dari sebuah ritual. Bertahun-tahun lamanya aku mengumpulkan 10 takdir kehidupan agung untuk membuka gerbang menuju alam keabadian. Tidak kusangka yang tertangkap adalah dirimu. Kalau begitu komplitlah perjuanganku. Di sini tidak lama kemudian tangannya si monster itu putus. Apa yang terjadi? Langsung terpental ke belakang. Di sini sang MC di dunia bawah sedang menggunakan segelnya. Kianan, jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu dengan berbagai cara. Kurang ajar, bocah sialan itu masih menyerangku rupanya. Jika kau sangat suka bertarung, ayo bertarung sampai mati. Teknik yang pengendalikan tubuh. Rupanya sang sini. Nuan, apa salah denganmu? Rupanya dia pun menguasai tubuh sang wanita dan sang MC pun dicekik di sana dan dihancurkan ke dalam tanah. Kian Han, tahan dirimu. Aneh sekali, sepertinya Kian Han dikendalikan oleh seseorang. Seharusnya ada sesuatu di sini. Baiklah, akan kucoba. Saksikanlah cahaya emasku dan menghancurkan kurang ajar yang ada di belakangnya. Di sini kemudian monster itu terkena serangan emas telapak Buddha. Sial, anak ini sungguh kuat sekali. Jika teruskan, aku pasti kalah dan mati. Sepertinya aku akan harus menyelesaikannya dengan cepat. Rupanya dia tidak menyerah.
Bah, apa yang terjadi? Muntah keras. Ini sang MC kena tonjok kiri dan kanan menjadi pipinya sangat sakit. Oh, begitukah? Hah, betapa hinanya kau tahu tidak bisa memukul bagian istimewa Kuang Han. Jika kau beralih ke tit kotor, kita akan coba cara lain. Jika seorang harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kau beneran berpikir aku ini Hello Kitty ya? Kata sang MC kalah karena sang wanita. Keji, betapa kejinya. Dia jengkel. Karena kau suka pakai cara kotor maka aku akan memaksamu masuk. Kalau begitu, aku akan merasakan enak-enak. Aku akan mau memakai jimat soul summoning yang berharga ini. Sekarang aku akan membuat pengorbanan yang menyakitkan. Ting, langsung dicipok di sini. Setelah mengeluarkan jimat saktinya, sang MC menutup mulutnya dengan jimat itu. Sia-sia jiwa, meninggallah raga, pulanglah 9 jiwa, Dray Yellow, Strike dan 9 tenaga ke neraka. Panggillah sang jiwa sebagai pemandumu. Di sini sang MC komat kamit memanggilan jiwa. Rupanya langsung terjadi reaksi yang begitu dahsyat. Jiwanya penduk semua roh kembali ke posisinya. Apa yang terjadi? Roh yang tadinya ditarik oleh sang monster mulai kembali ke tempat jiwa. Sihir yang sangat kuat. Langsung dia mengeluarkan cairan merah sebagai tanda kekalahannya. Dia pun tergeletak lemah tidak berdaya. Seluruh jiwanya masuk lagi karena dia tidak bertahan. Dan rupanya dia kabur wanita dari tempat itu. Roh jiwa memasuki tubuh semuanya bangkit kembali. Orang ini sangat luar biasa. Aku tidak pernah melihat manusia yang sekuat ini. Benar. Hei, sudah jelas dia bukan orang biasa. Benarkah kau lihat seorang yang sekuat itu? Dirupanya, Hua pun terbangun dan membuka matanya. Qin Hua, semuanya sudah selesai. Apa yang terjadi? Kemana jiwamu? Dibawa pergi urusan apa dia melukaimu? Aku tidak tahu. Dia itu mana tadi itu? Dan di sini sang wanita pun kebingungan. Rupanya tempatnya seperti gua dengan sebuah altar di dalamnya. Altar? Dibilang adalah tempat menuju alam keabadian dan dia memerlukan life fate milikku untuk membuka gerbangnya. Gawat, alam keabadian adalah tempat terlarang. Jika dia membukanya, akibatnya tidak akan terbayangkan. Apa itu alam keabadian? Di dunia ini roh setan terbagi menjadi evil spirit, ghost spirit, soldier ghost, general ghost, king, ghost favorite, dan ghost god. Dan Emperor. Setiap kategori punya perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Biasanya aura hantu dari yang jahat itu biru dan yang baik adalah kuning. Setiap tipe dari roh jahat yang bermasalah memiliki alam penjarahnya masing-masing. Mereka itu abadi dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Ghost King suka memakai jiwa. Jika alam keabadian terbuka, maka kita akan membawa bencana untuk dunia manusia dan menjadi malapetaka. Menakutkan sekali, kata Kuan Hua. Saudara, menilai dari kemampuan dan pengetahuanmu, dirimu pastinya bukan orang biasa. Kami sangat terima kasih atas bantuan baru saja. Ya, tidak masalah. Dia sudah targetku, hanya masalah kecil. Udara, kemampuanmu sangatlah hebat. Kenapa kau tidak bergabung dengan kami saja untuk meringkusnya? Aku tidak suka menjadi terikat. Aku suka kondisiku yang sekarang. Bergabung dengan kalian tidak menguntungkanku sama sekali. Tidak, terima kasih, batin sang MC. Saudara, aku bisa menjaminmu di posisi bagus seperti ini. Kamu bisa enak-enak di tempat tadi. Jadi kau tetap bisa bersama dengan hantu cewek di kebebasanmu. Oh, kau mengetahui situasi Qin Hua selama ini ya? Tidak hanya itu, aku juga tahu kalau kau menyuap temanku dengan wanita cantik. Kau ini Pak polisi ini luar biasa dia intelnya. Bagaimana? Kau gabung sekarang? Baiklah. Kedengarannya bagus. Kenapa tidak? Iya, kita ke CS. Rupanya di sini petugas kepolisian dan MC mempunyai maksud yang bersama. Qin Hua sekarang terpaksa untuk tetap bersamaku, tetapi pengakuan resmi yang mana berjuang pada masalah yang tidak perlu. Masalah ini perlu dipecahkan. Bergabung dengan mereka adalah solusi yang tepat. Bagus. Kalau begitu datanglah bersamaku ke dunia bawah. Kau akan mendapatkan lencana identitas diri dunia bawah dan kau akan jadi seperti kami. Oh, tidak masalah. Tapi aku harus mengurus beberapa hal dengan dua wanita di sisiku dulu. Dan aku teman yang tidak sadarkan diri di sini juga. Jangan khawatir, aku akan mengatur seseorang untuk membawa dua wanita ini ke tempat tinggalmu. Kau bahkan tahu di mana tempat tinggalku. Petugas seperti kami ini mudah sekali melacaknya. Kami bisa mendapatkan informasi apapun termasuk alamat rumah. Bagaimana kau bisa menangkap jiwa-jiwa seperti itu? Qin Huan, kembalilah dulu bersama petugas. Aku akan menemuimu setelah aku selesai. Baik, aku akan ikuti rencanamu. Bagus, ayo kita berangkat sekarang.
Di sini sang MC sudah sampai di dunia bawah. Hei saudara, kita sudah sampai nih. Kamu mau minum apa? Teh atau apa? Gak usah repot-repot. Kau tunggulah di sini. Aku akan melapor ke hakim dan mendapatkanmu sebuah lencana identitas. Oke. Jadi ini dunia bawah. Ini pertama kalinya aku di sini. Aku tidak terduga dan sakit kikuk. Dia pun datang. Kletek. Halo tuanku, kami di sini. Anjir. Ada dua kawaii girl yang sangat menikmati. Hei, apa kalian lakukan dengan mendekat-dekatkan calon Anda ke tempatku? Aku sangat gugup nih. Rupanya sang MC karena perjaga dia sangat gugup. Tuanku jangan takut, kami hanya memanjakanmu. Oh, petugas itu bilang kalau tuan adalah tamu terhormat, jadi kami kemari untuk melayanimu. Anjir, tapi apa-apaan akan di bawah, bukan tempat LC kali. Tuan, ini hanya sementara. Kamu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tuanku, kamu cukup humoris juga. Apa kamu tidak cukup cantik bagi kami? Oh, itu sangat cantik. Jangan panik. Rupanya ini hanya sebuah prank. Kami di sini untuk melayanimu pakai peso. Apa-apaan? Dan tersentaklah sang MC rupanya. Langsung dengan gerak kilat dia menghindar. Siapa kalian? Kenapa kalian mau memukilku? Tuan, Anda sangat kuat. Kamu hampir saja melukaiku. Jangan lari tuanku. Aku belum selesai bermainnya. Aku tidak punya dendam dengan dua bawah. Kenapa kalian menggangguku? Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Langsung di sini sama MC dipukul mundur. Sakit tahu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghibur bunga secantik diriku. Berapa kali harus kukatakan pada kalian? Aku tidak punya dendam. Plok 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 plok. Rupanya hanya tes saja. Zhongming, aku sangat puas dengan orang-orang yang kau bawa ini. Tuan ini adalah Zhongkui, sang penegak hukum dari dunia bawah. Di sini adalah Zhongkui. Beliau mendengarkan kalau Anda ingin bergabung dan sebelumnya beliau mengatur dua wanita cantik ini untuk menjagamu. Mengetes? Benar dan kau lolos, selamat. Maaf saudara Wang, menangkap roh jahat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Itu adalah tugas yang mulia. Kau seharusnya bilang jika ada ujian, apa jadinya jika aku tidak sengaja mengkill mereka berdua ini. Pria ini sangat kuat. Aku sangat menyukainya. Aku juga suka dia. Anjir, apa-apaan ini manwanya? Ngomong-ngomong, apa dia memberitahu syaratku bergabung? Dia sudah memberitahu selama kau membantuku menangkap Trot Dragon, Kuan Huan bisa tetap di sisimu kapanpun di dimanapun. Di dunia bawah tidak akan mengganggumu lagi. Oke, kalau begitu kita sepakat deal. Bukan main rasanya sebagai penegak hukum yang jahat. Aku harus mengurus semua hal yang berkaitan dengan roh jahat. Sejak Trot Dragon muncul, terus terjadi kekacauan di dunia bawah dan datangnya bencana di dunia manusia. Dalam 3 tahun saja, belakangan ini ada banyak kejadian aneh yang muncul. Seperti Earth God Temple yang hancur, pembantaian di desa-desa dan jiwa yang hilang tanpa jejak di mana-mana. Terjadi kekacauan di dunia atas dan di dunia bawah. Aku menduga rencana Trot Dragon tidak sederhana ini. Jadi aku ingin menyelidiki secara menyeluruh. Baru saja Zhongming memberitahuku jika Trot Dragon pergi ke alam keabadian dan membuatku lebih yakin lagi. Bukankah alam keabadian dijaga oleh dunia bawah? Bagaimana bisa dia masuk ke sana? Tidak sesederhana itu, Bung. Kebanyakan memang diatur oleh kami, tetapi tetap ada pengecualian. Jika roh jahat terlalu kuat, penjaganya akan dibangun di atas lapisan Mountain Dragon untuk menekan kekuatan mereka. Untuk memastikan keamanan, kami memasang semacam barrier, tapi bukan itu tidak bisa menjaminnya. Kuan Huang bilang jika jiwanya dibawa oleh Trot Dragon ke sebuah gua. Apakah gua itu adalah penjara alam keabadian itu? Ada banyak tempat seperti itu di alam keabadian. Ting ting, di sini ada lonceng yang dibawa oleh Kim Jong. Kenapa bel penenang jiwa berbunyi? Darurat! Tuan darurat, Tuan Zhongkui, ini gawat. Ada 2 menara penenang jiwa yang runtuh di kolam darah mereka. Roh jahat yang berperangkap menjadi bebas dan menyebabkan kekacauan. Apa? Apa yang sedang dilakukan para penjaga? Apa mereka ngorok? Mereka makan gaji buta saja. Kita baru saja membicarakan masalah alam keabadian dan sekarang muncul masalah di dunia bawah yang sangat membagongkan. Harus kuselidiki juga. Aku harus ke sana. Di sini rupanya roh-roh itu kabur dari kolam darah neraka. Hei, apa aku cantik? Di sini hantu-hantu itu membius para petugas. Penjentanku, engkau enak sekali. Hei roh jahat, kenapa kau bersenak seenak jidat? Masuk angin, bertindak seenak jidatmu. Berlututlah kepadaku.
Mereka pun terpental ke sana ke sini. Tuan Zhong, kau itu jangan galak-galak. Kau hanyalah wanita lemah, kenapa tidak lepaskan kami saja? Di sini dia menyerot jiwa dari Tuan Zhong. Ini taktik penggoda. Kau pikir bisa bekerja kepadaku? Dasar wanita lemah. Cari mati saja. Langsung dikepruk di ke bawahnya. Zhong Kui, kau harus membayar perbuatanmu karena mengurung kami selama ratusan tahun. Aku tidak takut. Sial, teknik penggoda ini mengalahkan perhatianku, jadi aku lengah. Baru sadar sudah terlambat. Rasakan nih, mati sana. Di sini sang MC mengeluarkan emas koinnya untuk menyerang kedua wanita itu. Apaan ini? Tuan Zhong, kau tidak apa-apa kan? Mencampuri urusanmu, tapi aku sudah tidak tahan lagi. Saat berurusan dengan roh jahat, mereka bunuh saja mereka. Ini sangat luar biasa. Dia bisa mengill monster ataupun hantu hanya dengan satu tangan kosong saja. Apa kau sudah gila? Beraninya kau menghalangi kami, Bunuh dia. Mau membunuhku? Sempurna, datanglah sekaligus. Aku akan menangkap kalian. Agar aku tidak perlu menangkap kalian satu persatu. Dasar arogan, kau sudah membunuh lebih dari 10 pemula. Sepertinya kau harus mati. Rupanya aku tidak perlu basa-basi terhadap kalian. Langsung saja aku ngeluarin ini. Sial, ketua tertangkap. Siapa dia? Ketua saja kalah. Sekuatannya terlalu besar. Harus apa lagi kita? Apalagi ia lari kabur. Wow, tunggu aku. Nona, awas, ada terangkapnya. Tolong aku tidak mau kembali bebesanku lagi. Rupanya di sini kantong yang dibawa MC menyedot seluruh hantu-hantu ke dalamnya. Hanya dengan sekali tarik mereka selesai dan game over. Zhongming, dari mana kau menemukan dia sangat hebat sekali? Ini kali pertamaku melihat seseorang memberantas roh jahat tanpa ampun hanya sekali tiup saja. Zhuang Hong, semua roh jahat yang ada di sini. Terima kasih, kau sudah membantuku Kisanak. Tunggu, ada yang satu yang hilang. Tuanku benar, Anda tidak salah. Aku yakin melihat semua roh jahatnya masuk. Aku membagi roh jahat di mereka menenangkan jiwa berdasarkan pola takdir. Yang hilang adalah pola dengan 7 kematian. Takdir, kebetulan. Saat menyelamatkan Kuang Hua, dia mengutip pembicaraan Trox Dragon tentang hubungan antara takdir agung dengan alam keabadian. Jangan-jangan ada yang merencanakan ritual 10 takdir kehidupan agung untuk membuka jalan ke alam keabadian. Ini sungguh berbahaya. Itu bukan masalah sepele. Kita harus memeriksa penjara alam keabadian. Langsung saja di sini, Zhong Kui mengelempar gulungan kertas di hadapannya. Penjara alam keabadian yang terletak di Mountain Dragon adalah satu-satunya jalur masuk dan jaraknya sangat jauh dari tempat kita. Zhongming, buat kelompok dan selidiki tempat itu. Baik, segera aku lakukan. Masalah ini agak rumit. Kuharap kau bisa membantuku sedikit lagi. Aku juga sudah berjanji akan membantu. Aku akan pergi dengan Zhongming kali ini. Bagus, ambillah ini jimat giot teleportasi ini. Hancurkan saja untuk berpindah ke alam keabadian di Mountain Dragon. Terima kasih, kalau begitu aku duluan. Langsung Sam NC ke teleport ke tempat lain dengan sangat cepat. Langsung dia di sebuah altar di sana bersama 4 prajurit lainnya. Ini rupanya tempatnya. Ada altar raksasa, ini pasti tempat jiwa Qin Huang diculik. Kalau begitu, tapi di mana alam keabadiannya? Segel penjaranya masih terpasang, jadi tidak akan terlihat oleh mata telanjang. Kalau begitu akan kuperlihatkan dengan kekuatanku ini. Keluarlah letaknya. Di sini dengan cakram emas. Tempat itu pun terbuka dengan segel yang melengkung. Jiwaku terserat di sananya. Apa-apaan ini? Kapten Zhou, Anda kenapa? Semuanya berpencar. Seseorang memasang jebakan di sini. Zhongming telah diambil alih oleh roh jahat. Tolong aku. Langsung memakan satu temannya lagi. Cepat tangkap Kapten Zhou, jangan biarkan dia menjadi liar. Di sini Kapten Zhou pun mengamuk-ngamuk kepada anggota lain dan dia sangat berteriak-teriak kesakitan. Hama sialan dari dunia bawah, jangan ganggu aku. Kapten, sadarlah. Enyahlah kau sana. Langsung ditepang, seluruh anggota langsung KO. Ada satu lagi.
Kau berani merusaki petugas punya bawah di siang bolong. Nikah juga kau rupanya. Sembari meregangkan tangannya kretek-kretek. Hei bocah, sudah lama sejak aku mencicipi darah manusia. Rupanya kau mau juga. Aku suka darahmu, cocok untuk pesta pertamaku. Di sini sang MC santai saja. Kau mau minum darahku? Kalau bisa coba sini. Nanti gigimu bisa keropos loh. Kamu mau? Nih, rasakan. Langsung roh itu keluar dari tubuh Kapten Zhao. Dia terlepas, cepat tangkap dia. Baik. Orang ini begitu sombong. Dia harus diberi pelajaran. Tunggu dulu Pak. Jangan main gegabah. Langsung dihajar dan dirantai di tiang altar. Anjir, sial kok bisa dia sekuat itu. Aku meremehkannya anjir dengan muka bonyok-bonyok seperti itu. Apa? Aku tadi dirasuki oleh dia. Dia hanyalah raja terendahan. Memalukan sekali. Hei, kau, kenapa kau ada di pekerjaan penjara alam keabadian? Kau pikir aku akan memberitahumu? Memangnya kau ini siapa? Lucu sekali. Langsung ditusuk aja dan keluar cairan oranye dari sana. Satu kesempatan lagi jika kau masih tak mau bicara, akan kucapik-cipik jiwamu. Tunggu, akan aku bicarakan. Trog Dragon sekarang membuka gerbang penjara alam keabadian. Dia menyuruhku untuk mengulur waktu supaya kalian tertahan. Tidak akan lama lagi untuk gerbang yang terbuka. Apa? Ini buruk. Mereka tahu pergerakan kita. Jangan buang waktu lagi, kita hentikan ini. Ayo, kita cepat ke sana. Langsung petugas itu menuju ke sana. Tunggu dulu. Ada yang aneh, kata sang MC. Dan sang MC pun terkaget. Tuh, kok di sini? Suara apa itu? Apa kalian dengar? Di sana, ada seorang di sana. Oh, rupanya terdengar suara besi yang bersautan. Kling, ting, ting. Apa itu? Rupanya dia sedang memaksa pintu untuk dibuka dengan palu baja. Dasar kekanak-kanakan. Itu Toad Dragon. Dia sedang memahat gerbangnya. Cepat hentikan dia. Hahaha. Kalian sudah terlambat. Terbukalah pintu keabadian. Boom. Meledaklah di sana. Hahaha. Rupanya dengan cara ini bekerja. Dan keluarlah 9 naga dari pintu itu. Wow, ini sungguh menakutkan. Naga itu meraung-raung kehabisan, tidak menyeramkan. Ada 9 naga yang menarik petinya. Luar biasa. Tetapi di sini sang MC tidak takut dan langsung menuju arah ini. Jangan diam saja. Jangan biarkan mereka kabur untuk melakukan apapun, kata sang MC menyemangati tugas dari kepolisian. Langsung dihajar pintu itu, kemudian dekatinya. Tetapi di sini sang MC langsung tercengoh, matanya membulat. Ada apa ini? Seorang wanita cantik yang menggunakan kristal emerald. Ghost King You Yangzi. Mayat ini agak aneh. Hati-hati semuanya. Bukan lawan yang mudah. Di sini jimat MC pun tidak bisa mengenainya dan ledakan pun terjadi. Saudara baik, kau tidak terluka? Oh, tidak apa-apa, santai cool. Siapa yang berani menghentikanku? Rupanya ada hantu cantik Yong Yi. Anjir, makin seru aja ceritanya. Sebelum aku marah, kalian ku periksakan untuk lebih baik berhenti dan pergi dari sini. Sebelum moodku hilang, kata Yong Yi. Ghost King sudah muncul. Saudara, ayo tangkap dia. Di sini para petugas tidak kenal takut, langsung mengeluarkan rantai ajaibnya. Bener deh, beraninya para rendahan ini meremahkanku. Kalian harus dihukum. Ya, keluarlah 9 naga. Dengan naga-naga itu, mereka pun kalah. Kamu ketahuan. Bunuh 1 untuk memperingati 100 tahun lahirku. Apa? Sial. Di sini sang MC langsung gercep menangkap Katong Zhong lagi. Zhongming, kenapa kau membeku? Bergeraklah. Dan rupanya sang M menyelamatkan Kapten Jin dari amukan Ratu Hantu. Ghost King ini terlalu kuat. Kenapa kita tidak berperingkati sebelum masuk ke sini ya? Aku juga tidak tahu sih. Kamu lagi, kau menggangguku. Sudah kuduga, kau menghalangi 2 kali. Dosamu tidak terampuni. Rasakan ini. Oh, kenapa aku yang diserang, kata sang MC. Sekanda, sisanya aku serahkan padamu. Rupanya di sini sang MC mengeluarkan patung Budanya lagi yang lucu kawaii ini dan tiba-tiba menjadi besar. Sakanda, di sini roh jahat nyala. Rupanya langsung menerka naga itu dan lepasnya kelapanya. Bocah ini lumayan juga sampai bisa memanggil roh suci dengan wujud yang lengkap. Tapi aku benci pria yang mukanya jelek, mati saja. Langsung ditampar oleh wanita itu.
Ong Wang Amin we di sore sona sonata. Sini sang MC mengeluarkan sajian kumat kamit yang entah apa. Di sini langsung keluarlah spirit portion aktifkan. Rupanya sang MC mengeluarkan kartu trufnya. Selama ini aku belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Aku belum pernah menundukkan Ghost King yang memiliki Dragon Breath. Baiklah kalau begitu. Rupanya sang MC menjadi seberingas ini. Ini jadi tambahan seru deh. Ayo kita mulai. Langsung sang MC meluncur dengan sekuat tenaga dan hampir saja melukai sang Raja Hantu. Kau. Oh, sial, salah target. Rupanya kena bagian bobanya. Kurang ajar, beraninya kau. Tidak bisa. Kejam sekali wanita ini padahal kau tidak sengaja melukainya. Tapi malah terpleset dan tertabrak oleh dua melon yang sangat gede itu dan langsung dipangku oleh sang MC saja. Malah terjadi adukan yang romantis. Anjir, pergi sana ke neraka. Kan ini udah di neraka, emangnya kemana lagi? Tali pengikat menyusutlah. Di sini sang MC mengeluarkan tali untuk menjerat hantu cantik itu. Hai, jangan! Dengan mudahnya hantu cantik itu tunduk sama sang MC. Memang di manhwa ini koleksinya wanita semua. Anjir, bikin ngiri aja deh. Kalau begitu selesai juga. Saudara baik, kau sangat hebat. Itu kan satu hantu loh. Kenapa kau bisa menaklukkannya dengan begitu mudah? Lepaskan aku. Hei, muda mesum. Jadilah gadis yang penurut. Kamu akan baik-baik saja kalau menurutku. Kapten Joe, kau berbahaya. Ghost King yang tersegel di peti misterius dalam penjara dalam keadaan menghilang. Apa? Ada peti misterius di dalam? Ayo kita lihat. Gak heran aku bingung kenapa wanita ini memiliki tubuh punik dengan Dragon Breath. Jika ku tebak, Ghost King yang satu harusnya punya Dragon Esensi dengan punik berapi. Tetapi ini hanya separuhnya. Rumahnya satu lagi ada yang kabur dari sana. Akhirnya aku bebas dari penjara alam keabadian itu. Di dunia baru ini aku akan menjadi penguasa. Rupanya di sini makhluk itu sudah sampai di alam manusia. Penuh dengan daging segar rupanya. Dan nampaknya langsung saja Babus menemui mangsanya. Walaupun ditembak beratus kali, dia bisa menghentikannya. Trik remeh-temeh seperti ini tidak mempan terhadapku. Langsung dibalikan saja. Bagaimana ceritanya? Next di episode lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya admin tambah bahagia. See you next time.